Profesi Nas Poltekkes Kemenkes Bengkulu tingkat 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu perilaku kekerasan. Nah, apakah dari teman-teman sudah ada yang mengetahui tentang apa itu perilaku kekerasan? Nah, di sini saya menuturkan beberapa definisi perilaku kekerasan menurut beberapa ahli, yakni yang pertama ada menurut Berkowitz. Nah, menurut Berkowitz di sini bahwa perilaku kekerasan ini bertujuan untuk melukai seseorang baik secara fisik maupun psikologis. Nah, yang kedua ada menurut Volavka. Nah, di sini Volavka menjelaskan bahwa perilaku kekerasan di sini merupakan suatu respon perilaku manusia sebagai bentuk agresi fisik yang ditujukan terhadap orang lain. Nah, selanjutnya perilaku kekerasan ini dapat dilakukan sebagai bentuk dari ancaman baik fisik, emosional maupun seksual dari seorang individu terhadap orang lain. Nah, dapat disimpulkan bahwa perilaku kekerasan di sini sebagai ungkapan perasaan terhadap kejadian tidak menyenangkan. Perilaku kekerasan dapat dilakukan terhadap orang lain baik secara verbal maupun terhadap diri sendiri. Nah, perilaku kekerasan juga dapat diartikan sebagai suatu respon emosi apabila kecemasan pada seseorang individu meningkat dan dianggap oleh individu tersebut sebagai suatu ancaman. Nah, adapun faktor predisposisi dari terjadinya perilaku kekerasan, yakni yang pertama ada faktor biologis. Nah, faktor biologis di sini merupakan faktor herediter. Apakah dalam individu tersebut terdapat keluarga yang sering melakukan kekerasan, atau terdapat anggota keluarga yang pernah punya riwayat gangguan jiwa maupun trauma kepala serta penyalahgunaan nafsa. Nah, selanjutnya ada yang kedua ada faktor psikologis. Nah, faktor psikologis di sini muncul apabila ketika seseorang telah berperilaku konstruktif. Namun yang kedua ada faktor psikologis. Nah, di sini faktor psikologis dapat terjadi jika seseorang tersebut telah berperilaku konstruktif namun keinginannya juga tidak mampu tercapai, maka dia akan berperilaku destruktif. Nah, adapun perilaku kekerasan di sini merupakan akumulasi dari berbagai macam frustasi apabila seseorang tersebut tidak mendapatkan keinginan yang dia inginkan. Selanjutnya yang ketiga ada faktor sosiokultural. Nah, faktor lingkungan di sini sangat berperan dalam membentuk perilaku seseorang. Nah, lingkungan dapat membuat seseorang berperilaku asertif maupun berperilaku agresif. Nah, adapun dari faktor sosiokultural di sini didapat seseorang dari proses sosialisasi bersama orang-orang sekitarnya. Nah, selanjutnya ada faktor presipitasi. Nah, faktor presipitasi ini pada setiap individu berbeda-beda berdasarkan stresor yang masuk dalam dirinya. Nah, terdapat dua faktor, yakni ada faktor dari dalam dan ada faktor dari luar individu tersebut. Kalau faktor dari dalam itu terjadi ketika seseorang tersebut kehilangan relasi maupun kehilangan orang yang dicintainya, baik itu dari kematian maupun perceraian. Nah, selanjutnya terdapat kekhawatiran terhadap suatu penyakit fisik yang dialami oleh individu tersebut. Nah, sedangkan faktor dari luar individu itu dapat berbentuk serangan terhadap fisik, lingkungan yang terlalu ribut, maupun kritikan yang mengarah pada penghinaan. Nah, selanjutnya ada rentang marah. Dalam perilaku kekerasan ada 5 tingkatan rentang respon marah. Nah, yang pertama ada asertif, yang kedua ada frustasi, yang ketiga ada pasif, yang keempat ada agresif, dan yang kelima ada amuk. Nah, di sini asertif merupakan satu tindakan seseorang berupa mengungkapkan perasaan marah namun tidak berniat untuk melukai seseorang. Selanjutnya ada frustasi, di mana terjadi ketika kegagalan dalam mencapai satu tujuan. Selanjutnya ada pasif, di mana seseorang tersebut
merupakan suatu perasaan emosi lanjutan, namun seseorang tersebut tidak mampu mengungkapkan perasaannya. Nah, selanjutnya ada agresif, menunjukkan perilaku destruktif tapi masih terkontrol, dan ada amuk, perilaku disruptif yang tidak terkontrol. Selanjutnya ada hierarki perilaku kekerasan, yang dimana yang pertama adalah biasanya seseorang tersebut menunjukkan permusuhan yang rendah, yang kedua keras menuntut, yang ketiga mendekati seseorang dengan ancaman, yang keempat adalah mengancam seseorang tanpa berniat untuk melukai, sedangkan yang kelima adalah menyentuh seseorang dengan cara yang menakutkan. Yang keenam yaitu seseorang tersebut mulai untuk mendekati seseorang berikut dengan perilaku ancaman dengan rencana untuk melukai. Yang ketujuh adalah seseorang tersebut telah melakukan perilaku destruktif namun telah melakukan kekerasan namun tidak memerlukan perawatan medis. Sedangkan yang kedelapan, seseorang tersebut telah melakukan kekerasan. Selanjutnya yang kedelapan adalah melakukan perilaku kekerasan yang berat sehingga korbannya memerlukan perawatan medis. Nah, selanjutnya ada data-data subjektif maupun objektif pada pelaku perilaku kekerasan. Nah, data subjektif berupa ungkapan seseorang tersebut ingin melukai, ancaman, dan kata-kata kasar. Sedangkan data-data objektif yang ditunjukkan yakni mata memerah, lanjut menegang, pandangan yang tajam. Selanjutnya orang tersebut mengatupkan rahang dengan kuat, mengepalkan tangan, berbicara dengan suara tinggi, mondar-mandir, dan telah melakukan perilaku kekerasan seperti memukul orang lain atau melemparkan suatu benda terhadap orang lain. Baik, itulah tadi review kita mengenai apa itu perilaku kekerasan. Nah, itulah tadi penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum